Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada pertemuan ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu KD 3.9, yaitu mengenai gelombang berjalan dan stasioner. Khusus pada video ini, kita akan membahas lebih dahulu apa sih gelombang berjalan itu. Nah, perhatikan video berikut. Nah, ketika tali ini digerakkan naik turun, gerakan tali ini disimpangkan sejauh amplitudo A. Nah, ternyata dari awal sampai dengan akhir simpangan terjauhnya itu tetap atau amplitudenya bernilai tetap, tidak berkurang. Nah, ini merupakan salah satu sifat dari gelombang berjalan, yaitu mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik. Bentuk umum besarnya simpangan pada gelombang berjalan mempunyai persamaan sebagai berikut, di mana Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, apa sih maksudnya plus dan minus di sini dan kapan kita menggunakannya? Tali yang disimpangkan sejauh A, maka dia akan berjalan ke arah kanan dengan kecepatan V, dan lambdanya adalah tetap, yaitu antara satu bukit dan satu lembah. Sebelumnya, persimpangan-simpangan adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, dari gambar animasi sebuah tali yang digerakkan tadi, sudah digambarkan ke dalam bentuk diagram kartesius seperti berikut. Di mana yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak lurus adalah sumbu Y. Nah, sekarang perhatikanlah sumbu Y untuk memproyeksikan amplitudo. Saat pertama kali digetarkan, apabila tali-tali ini amplitudenya ke atas terlebih dahulu, maka dia akan bernilai positif atau plus. Begitu juga sebaliknya, apabila pertama kali digetarkan amplitudenya ke bawah, maka digunakan tanda minus atau negatif. Jadi, pada diagram kartesius ini menandakan tanda plus dan minus untuk amplitudo. Kalau terlebih dahulu ke atas berarti plus, maka kalau terlebih dahulu ke bawah berarti minus. Selanjutnya, pada diagram kartesius X, ini dia akan mewakili arah rambatan dari gelombang tersebut. Nah, contohnya pada diagram ini. Pada diagram ini, gelombang merambat ke arah kanan dengan kecepatan V. Kalau ke arah kanan, berarti tandanya negatif. Maka, di sini tanda yang kita gunakan adalah minus. Kalau dia bergeraknya ke kiri, maka tanda yang kita gunakan adalah plus. Nah, itu adalah aturan tanda plus dan minus pada persamaan gelombang berjalan. Nah, tadi persamaan simpangan sudah kita ketahui sebagai berikut, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana Y adalah simpangan getaran dari titik asal, kemudian A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T adalah lama titik asal getaran, satuannya itu adalah sekon, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak dari titik asal getaran. Nah, dari persamaan simpangan ini apabila diturunkan, itu kita dapat menentukan persamaan untuk kecepatan partikel. Berapakah kecepatan partikelnya? Itu dapat dicari dengan persamaan berikut, yaitu V sama dengan omega cos omega T plus minus Kx. Kemudian, kalau kita ingin mencari percepatan, berarti persamaan kecepatan ini kita turunkan lagi, sehingga mendapatkan persamaan A sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari K dan omega? Mungkin kalau omega, kalian semua pernah mencarinya pada materi gelombang mekanik. Lalu bagaimana cara menentukan K? Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang kecepatan sudut. Jadi kita sudah tahu cara mencari kecepatan sudut itu adalah omega sama dengan 2Vf, di mana F adalah frekuensi, sedangkan bilangan gelombang itu bisa dicari dengan persamaan K sama dengan 2V per lambda. Nah, sekarang selanjutnya adalah besaran tentang sudut fase, dan beda fase. Lalu apa sih perbedaan ketiganya tersebut? Nah, ketiganya itu saling berhubungan. Perhatikan gambar berikut.
Nah, dari gambar ini, di sini itu ada titik yang berwarna hijau. Titik berwarna hijau ini ada di beberapa tempat. Nah, setiap titik ini mempunyai persamaan simpangan dengan bentuk seperti pada gambar. Nah, ini dia memiliki sudut fase yang berbeda-beda. Jadi, sudut fase itu adalah besarnya sudut dalam fungsi sinus. Nah, sudut fase itu dapat diketahui melalui bentuk persamaan umum berikut, di mana Y itu sama dengan plus minus sin omega T plus minus Kx. Nah, sudut fasenya itu dapat disimbolkan dalam bentuk theta. Berikut rumus dari theta. Jadi theta itu sama dengan omega T minus Kx, atau bisa juga sama dengan 2 T per T besar minus X per lambda. Nah, T kecil di sini maksudnya adalah waktu, sedangkan T besar ini maksudnya adalah periode. Atau bisa juga diubah ke dalam bentuk persamaan 2π. Nah, jadi kalau kalian tadi dalam bentuk sudut, nah kalau yang menggunakan V ini adalah menggunakan sudut fase. Jadi sudut fase itu adalah 2 kali fase partikel tersebut. Nah, untuk mencari fase itu kita bisa menggunakan persamaan berikut. Nah, misal terdapat 2 titik, ada titik A dan titik B. Nah, masing-masing titik ini memiliki fase sendiri-sendiri, ada fase A dan ada fase B. Maka untuk menentukan beda fasenya adalah fase A dikurangi dengan fase B. Nah, apa sih gelombang stasioner itu? Gelombang stasioner itu merupakan gelombang yang memiliki amplitude yang tidak tetap. Gelombang stasioner itu merupakan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, untuk yang pertama itu ada gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tertutup. Nah, misalnya ini ada sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, lalu ujung yang lain itu digetarkan, maka akan terbentuk gelombang datang dan gelombang pantul. Di mana ujung pantulnya itu akan terikat atau tertutup, seperti pada gambar. Nah, persamaan untuk gelombang stasioner ujung tertutup itu dirumuskan dengan Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Di mana 2A sin Kx itu merupakan amplitude stasionernya, Y itu merupakan simpangan gelombang, A merupakan amplitudo, omega itu merupakan kecepatan sudut, di mana omega nilainya adalah 2π, F, T merupakan waktu, K merupakan bilangan gelombang, di mana nilainya adalah 2π per lambda, dan X merupakan jarak dari titik awalnya. Baik, demikianlah penjelasan dari gelombang stasioner. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.